Tuntun aku Tuhan Allah lewat seluruh dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Kepada Bang Abraham Tonapa dipersilahkan. Ya, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau cek dulu, apakah suaraku cukup jelas kedengaran teman-teman? Kedengaran, Bang? Terdengar, Bang. Oke. Ya, soalnya lagi ganti earphone ya. Ini bukan mau pamer ya, tapi lagi ganti earphone, mau memastikan takutnya ada trouble dengan earphone yang saya pakai, jadi mau memastikan dulu. Kalau ada kendala, saya akan ganti ke yang lama. Gitu. Oke, tapi terima kasih untuk konfirmasinya ya teman-teman. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Oh, oke. Suara saya kecil ya? Iya, Bang, sedikit agak kecil aja, Bang, kalau dari aku. Oh, oke. Thank you untuk ininya, untuk konfirmasinya. Ya, baik. Saya akan coba teriak. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau pada sore hari ini Engkau kembali kumpulkan kami di dalam acara PPAK pada saat ini. Mohon Engkau yang berkenan atas ibadah kami, Engkau juga yang berkenan menyertai jam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, karena Engkaulah yang hendak menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau juga lah yang memakai hamba-Mu. Engkau juga yang berkenan menggunakan setiap sarana yang kami gunakan, baik itu jaringan internet, listrik, gadget. Pakailah ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima berkat firman-Mu dengan leluasa. Dan tolong kami agar Engkau pakai firman-Mu untuk kami bertumbuh melaluinya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan merenungkan tema ini, don't waste your grace, don't waste God's grace, dengan kita membahas dari kisah Simpson. Saya akan coba share screen. Apakah saya diizinkan untuk share screen? Iya, Bang. Oke, sebentar. Ini saya sudah share screen belum ya? Oh, belum, maaf. Belum. Baik. Ya, tema kita hari ini adalah Don't Waste God's Grace. Kita akan eksposisi dari tokoh Simpson. Oke, nah teman-teman, saya memang kisahnya cukup panjang, tapi saya ajak kita untuk lihat dulu bagian ini. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai yang ke-30. Dikatakan di sana, demikian firman Tuhan, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Ya teman-teman terkasih, ada yang tahu ini benda namanya apa? Bumerang, Bang. Oke, thank you, bumerang ya. Jadi ini bukan bumerang kalau teman-teman foto di Instagram, efek foto di Instagram, tapi bumerang ini kalau teman-teman masih tahu ya tadi udah jawab ya, adalah senjata asli orang dari suku Aborigin di Australia. Nah, memang bumerang ini ada dua jenis. Ada bumerang yang ini senjata ya. Senjata ini ada yang dilemparkan ke arah tertentu dan tidak akan berbalik. Entah itu untuk melempar tomat, buah, atau kanguru, atau musuh. Tapi ada juga bumerang yang ketika dilempar itu akan kembali lagi. Nah, biasanya kita lebih mengenalnya itu ya. Senjata ini keunikannya adalah senjata yang ketika dilempar akan kembali lagi. Nah, tetapi memang rekan-rekan sekalian, kalau memang kita melihat bahwa bumerang yang kita mengerti identik dengan bumerang yang seperti tadi, yang dilemparkan ke arah tertentu dan kemudian kembali lagi. Nah, teman-teman saya kemudian mulai berpikir, bisa nggak ya saya pakai alat ini? Bisa nggak ya pakai senjata ini? Kenapa? Karena ketika saya lempar dan kemudian kembali lagi ke saya bisa nggak nangkep itu bumerang? Nah, jadi rupanya dari sini saya melihat bahwa senjata ini bisa berfungsi dengan baik untuk misalnya kalau dalam perang untuk menyerang musuh, tapi kalau tidak hati-hati ini justru berbahaya untuk diri sendiri. Nah, teman-teman, inilah hal yang kita akan pelajari dari kisah Simpson. Bagaimana ada sesuatu hal yang dia miliki itu bisa berguna, tapi juga itu bisa membahayakan. Tergantung bagaimana dia meresponinya, dia memperlakukannya. Dan itulah yang akan kita bahas di dalam tema hari ini, don't waste God's grace. Karena ketika itu di-waste, disia-siakan, itu membuat hidup kita tidak bermakna. Nah, teman-teman, siapakah Simpson itu? Nah, di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, di situ ditulis, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, jadi dalam bagian ini, Simpson adalah anak Nazar. Jadi ada semacam ikatan perjanjian, ada komitmen di situ. Ada sebuah ikatan di mana itu ditandai dengan kalau di dalam ayat 5 ini, kepalanya takkan pernah kena pisau cukur. Jadi ini anak ini, orang ini akan gondrong gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah di dalam kalimat terakhir yaitu bahwa anak ini, orang ini akan menjadi alat Allah untuk menyelamatkan umat Israel dari Filistin. Jadi ada tujuan yang jelas ketika ada ikatan perjanjian nazir Allah ini. Dia menjadi nazir Allah, ada tujuannya. Adalah agar melalui dia orang Filistin diselamatkan dari Filistin. Orang Israel diselamatkan dari Filistin. Nah, tetapi sayangnya teman-teman, ketika ada misi atau tujuan seperti itu, nah saya kurang tahu apakah tujuan ini disampaikan kepada Simpson oleh orang tuanya atau tidak, disimpan saja sendiri dalam hati, atau sudah disampaikan tapi Simpsonnya yang tidak berespon dengan tepat. Nah, kita tidak tahu yang mana, tapi setidaknya kita akan coba lihat seperti apa sih si Simpson ini. Nah, di dalam hakim-hakim dari pasal 13 sampai 16 itu ada beberapa poin yang semua saya catat, dan karakteristik yang paling jelas dari Simpson adalah dua hal. Yang pertama, dia sangat kuat secara fisik. Misalnya, Hakim-Hakim 14 ayat 6a. Dikatakan di sana, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Nah, saya kurang tahu ya, gimana mencabik anak kambing. Karena mencabik anak kambing itu juga kan kayaknya susah ya. Dan di sini ternyata mencabik singa gitu. Jadi lebih susah lagi, tapi dengan tangan kosong bisa begitu dengan mudahnya mencabik seekor singa. Begitu. Jadi benar-benar kuat sekali. Nah, ayat 19a. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia,
Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Jadi Simpson ini memang cukup mengerikan ya. Membunuh orang itu bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, tetapi di sini dituliskan bagaimana dia bisa membunuh 30 orang. Nggak tahu bagaimana caranya, apakah dipukulin sampai mati atau dicabik-cabik pakai alat tertentu. Tapi intinya dia punya kekuatan yang luar biasa besar sampai-sampai dia bisa membunuh 30 orang. Entah satu demi satu dia habisi atau 30 itu diajak berantem rame-rame jadi 1 lawan 30. Kita tidak tahu pasti, tapi intinya dia bisa membunuh 30 orang di sana pada satu kesempatan. Ya, jadi ibaratnya bukan akumulasi dari 1 bulan, 1 hari 1 orang, 1 hari 1 orang, gitu. Ya, jadi butuh stamina juga berarti di sini. Nah, kemudian di pasal 15 ayat 15 dicatat. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Saya tidak tahu bagaimana para penulis kitab-kitab perjanjian lama mencatat jumlah orang yang terdapat dalam kisah-kisah ini. Dalam artian ya mungkin mereka nggak punya counter yang cukup akurat ya sampai 1.000 orang. Tapi kalau sampai dicatat 1.000 orang ya intinya ini banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan persekutuan alumni Bogor, jumlah terbanyaknya berapa yang jemaat yang hadir. Pernah nggak sampai 1.000 orang ketika rekan-rekan ada persekutuan alumni Bogor on-site ya, yang datang sampai 1.000 orang. Nah, itu pasti jumlahnya sangat banyak. Nah, di dalam ayat ini, Simpson bisa memukul mati 1.000 orang itu dengan tulang rahang keledai. Benar-benar ada kekuatan yang besar, ada endurance ya, ketahanan stamina yang tinggi juga. Sampai bisa 1.000 orang dibantai oleh dia. Terlepas dari dia tega atau tidak ya, tapi intinya kuat. Nah, pasal 16 ayat 3b juga mencatatnya. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Bayangkan rekan-rekan, ini pintu gerbang kota, bukan pintu rumah kamar kita ya, bukan pintu kamar di rumah kita. Kita aja ngangkat pintu kamar di rumah kita aja nggak mudah. Kecuali dari seng ya, itu pun juga nggak mudah sebenarnya. Nah ini pintu gerbang kota. Yang namanya gerbang kota itu besar. Untuk lalu lalang orang, nanti ada kuda yang menarik kereta barang, dan itu bisa jadi 2 arah, atau misalnya mungkin malah 4 lajur. Jadi besar, berat. Dan di sini dicatat 2 daun pintunya diangkat beserta dengan palangnya. Bayangkan betapa kuatnya Simpson. Nah, jadi pertanyaan sekarang buat kita, kalau teman-teman punya kekuatan sebesar ini, punya kemampuan sehebat ini, punya ya grace, anugerah yang sedemikian luar biasa seperti ini, kita mau pakai buat apa jadi? Kita mau pakai buat apa? Anugerah Allah atau sebuah pemberian yang begitu besar, begitu powerful ini? Mau dipakai untuk apa? Mari kita coba membayangkannya. Kalau teman-teman sekuat Simpson, kalian mau ngapain? Nah, rupanya kalau ini bicara tentang karakteristik fisiknya dia, tapi sayangnya kita akan melihat karakteristik emosional atau mental psikologis dari Simpson. Yaitu apa? Dia gampang sekali, mudah sekali suka dengan perempuan. Nah, jadi sudah akan mulai ada petunjuk. Dengan kekuatan sebesar itu, Simpson akan pakai itu untuk apa?
Jawabannya adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kesukaannya dia. Nah, Simpson mudah sekali suka dengan perempuan. Ada beberapa ayat yang menunjukkan itu. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia jadi istriku. Ya, jadi love at the first sight, meskipun ya bukan love ya, tapi mungkin lust ya, nafsu pada pandangan pertama. Begitu melihat naksir, langsung minta papa mamanya untuk ambilin dong. Jadi kayak anak manja ya. Itu ambilin dong dia jadi istri saya. Gue mau tuh dia jadi istri gue. Bayangin teman-teman sekalian ya. Kemudian pasal 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Jadi baru melihat, belum kenalan. Ya ini memang ketika dicatat seorang perempuan sundal artinya secara penampilan, secara yang terlihat, ya orang bisa simpulkan bahwa ini perempuan sundal. Tapi begitu Simpson melihat, dia tidak peduli dengan yang namanya moralitas. Dia nggak peduli dengan yang namanya etika. Ketemu perempuan sundal, oke ini pelacur. Ya udah, gua hampirin deh. Hampirin di sini artinya ya berhubungan seks dengan dia. Jadi begitu mudah sekali untuk dia berusaha untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dan yang terakhir, ayat yang keempat, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Nah, kisah ini kelanjutannya teman-teman sudah tahu ya. Jadi dari beberapa kutipan ayat ini, kita melihat bahwa Simpson sangat mudah tertarik dengan perempuan. Sehingga ya kalau kita lihat begini, dengan orang sekuat Simpson, maka apa yang dia mau, dia akan bisa dapatkan. Sehingga ketika misalnya ada cewek nggak mau dijadikan istri, dia bisa datangin, bisa ambil, bisa rampas. Kenapa? Karena dia kuat. Kalau misalnya dia lemah, ya dia hanya mungkin berimajinasi, berangan-angan saja memiliki perempuan itu. Nah, tetapi karena dia kuat, maka logikanya apa yang dia mau, dia akan segera dapat. Karena apa? Dia punya kekuatan untuk mendapatkan itu. Nah, hasilnya apa? Ketika dia dengan kekuatan yang besar secara fisik, yang mungkin membuat dia merasa aman dan bisa mudah mendapatkan yang dia mau, hasilnya kemalangan. Di ayat 16, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Teman-teman, ini kalimat yang sangat lucu ya. Maksudnya begini, ada pria yang kuat banget, 1000 orang bisa mati di tangan dia. Tapi ternyata dengar rekekan seorang perempuan, dia mau mati. Ngerasa pengen mati. Tidak dijelaskan perasaan Simpson yang mau mati itu ketika ngelawan 30 orang, ketika melawan 1000 orang, nggak dikisahkan. Tapi begitu ketemu dengan perempuan ini yang merengek-rengek ini, dia rasanya mau mati. Jadi nggak tahan, aduh mendingan gue mati deh daripada dengerin dia ngerengek-rengek. Jadi gitu kira-kira. Nah bayangin teman-teman ya, ini kadang-kadang kan rengek-rengekan seperti ini bisa terjadi ketika seorang anak ngerengek-rengek minta dibelikan mainan oleh orang tuanya, atau seorang ya pacar merengek-rengek kepada kekasihnya untuk memperoleh apa yang diinginkan, termasuk mungkin ya jatuh dalam dosa tertentu. Jadi ini satu antara ironi dan juga komedi. Masa sih bisa seorang laki-laki kuat nyerah mau mati lawan seorang perempuan yang lemah? Padahal mungkin secara fisik Simpson bisa aja langsung patahin leher si perempuan itu. Tapi ternyata enggak. Dia jatuh karena rengean-rengean ini. Nah, hasilnya ketika Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya, di ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga
dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, jadi ini Simpson ini memang kuat tapi bodoh ya. Dia kasih tahu rahasianya, awalnya pura-pura kasih tahu rahasianya, padahal itu bukan rahasia kekuatannya. Dan si Delila kemudian menjebaknya, memberitahukan kelemahannya, ternyata nggak berhasil. Dalam artian gini, ketika Delila nanya, rahasia kekuatanmu apa? Apa yang membuat kamu bisa lemah? Simpson kasih tahu X. Nah, kemudian terjadilah X itu pada Simpson, sehingga Simpson kemudian ya karena dia bohong, dia bisa lepas dari jebakan melalui X itu. Nah, dari berkali-kali percobaan penangkapan dan pencelakaan itu, harusnya Simpson ini dia taubat dalam artian, waduh, ini cewek jahat ya, mau nyelakain gue. Ya ini maaf kalau kata-katanya agak terlalu casual ya. Jadi harusnya Simpson ini sadar, ini perempuan kok berkali-kali ada niat jahat, ingin jebak saya. Nah, kalau teman-teman dalam posisi Simpson, teman-teman akan melakukan apa? Apakah teman-teman akan melanjutkan terus atau teman-teman kemudian berhenti dan kabur pergi cari wanita lain? Harusnya itu yang dilakukan ketika tahu bahwa ini bahaya. Nah, tapi dia biarkan. Mungkin dia merasa, dia akan berbohong dan itu akan berhasil. Si perempuan ini akan berhenti merengek dan kemudian dia akan kecelek ketika dibohongi oleh saya. Tapi ternyata rengekan itu terus-menerus mendesak dia. Sampai akhirnya dia nyerah, dia kasih tahu bahwa kelemahannya adalah kalau rambutnya dicukur, gitu, dipotong. Nah, tapi ketika saya merenungkan, kalau saya dalam posisi Simpson, apakah saya akan lari dan kabur ketika sudah berkali-kali ada percobaan yang dilakukan oleh Delila untuk dia dijebak, ditangkap? Logikanya saya akan kabur. Tapi dalam kenyataan sehari-hari belum tentu demikian. Ambil contoh teman-teman. Mari kita coba merenungkan. Berapa kali kita jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang dan kita ingin lepas, tapi kita tidak mau lepaskan. Ingin keluar, tapi kita masih ingin menikmati. Kondisi seperti ini jugalah yang terjadi dalam hidup seorang bapak gereja bernama Agustinus. Di dalam pergumulan dia menghadapi dosa seksual, ini satu kalimat yang saya dapat dari satu buku rohani, dikatakan begini, Agustinus berdoa. Ini mungkin diambil dari buku Confessions ya, pengakuan-pengakuan. Agustinus berdoa, Tuhan bebaskan saya dari dosa seksual. Tapi jangan sekarang. Jadi di satu sisi dia ingin bebas dari dosa seksual, tapi di sisi yang lain dia masih ingin menikmati. Sehingga ya udah terjadi terus berulang kali. Tidak berhenti. Atau seperti halnya ketika ada seorang yang tertarik untuk main game berkali-hari atau berjam-jam, nonton drakor berjam-jam. Kadang-kadang orang-orang seperti ini bilang, oke, jam sekian selesai. Ujung-ujungnya, tambah lagi deh. Lanjut lagi deh. Satu episode lagi deh. Oke deh, sampai episode sekian deh. Sampai ininya pacaran deh dan seterusnya. Kita udah pasang batas, tapi kemudian kita langgar. Jadi saudara, kejatuhan atau kejatuhan dan kegagalan Simpson ini bukan kegagalan Simpson saja. Ini juga kegagalan kita. Kita pernah mengalami hal yang serupa dengan dia. Tinggal mungkin kasusnya saja yang berbeda. Nah, kemalangan inilah yang dialami oleh Simpson. Dia dicungkil matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Kemudian dia dijadikan sebagai kuli, sebagai tenaga rodi. Diminta untuk ini ya, bekerja di penjara sebagai penggiling. Kemudian, nah teman-teman ini yang unik. Pekerjaan menggiling, entah menggiling gandum dan seterusnya,
itu adalah pekerjaan seorang budak perempuan. Satu kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Dari seorang yang awalnya begitu kuat, perkasa, sangat ditakuti. Gara-gara satu kejatuhan, dia langsung drop, turun. Dan kemudian begitu dihina dan dipermalukan. Diberikan pekerjaan sebagai seorang, dianggap seperti seorang budak perempuan. Dipermalukan dengan begitu hina. Bayangkan seperti apa tiap hari perasaan dari Simpson. Dia kesal, dia kecewa, mungkin dia marah, tapi dia nggak punya kekuatan untuk melampiaskan itu. Dia mungkin malu, dia mungkin sedih. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kekuatan yang dia miliki itu udah hilang. Sehingga dia ya seperti layaknya seorang budak perempuan yang tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan sekumpulan laki-laki yang menjadi penjaga penjara waktu itu. Nah, yang lebih menyedihkannya lagi adalah di ayat yang ke-25. Dikatakan ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Jadi kalau di sini kayaknya Simpson ini seorang pelawak jadinya ya. Bayangkan saudara, dia jadi kayak badut. Kita nggak tahu lawakan seperti apa yang dilakukan oleh Simpson. Apakah lawakannya ini dia kayak komika ya, kayak memberikan cerita-cerita lucu. Tapi kadang-kadang cerita lucu menurut orang Israel belum tentu lucu menurut orang Filistin. Karena konteks hidup mereka berbeda. Tapi saya nggak tahu ya apakah masih bisa nyambung atau tidak. Nah, tetapi melawak di sini artinya ya dia menjadi bahan tertawaan, menjadi tontonan. Dia harus melakukan atau mengatakan hal-hal yang konyol sehingga orang-orang waktu itu bisa tertawa dan terhibur. Artinya Simpson benar-benar kalau tadi di dalam ayat yang ke-21 dia direndahkan, maka di ayat 25 ini dia ikut merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya, menjadi bahan tertawaan dari orang-orang tersebut. Dia dijadikan bahan tertawaan dan lelucon dari orang-orang Filistin yang dia benci dan juga yang membenci dia. Sebuah kemalangan yang sangat hina. Kondisi yang berubah drastis dari awalnya di atas, begitu kuat, perkasa, tak tersentuh, sangat disegani. Menjadi orang yang lemah, yang kemudian dipermalukan dan ditertawakan. Kenapa Simpson bisa mengalami kejatuhan seperti ini? Nah, apa memang rahasia kekuatan Simpson? Nah, kita mundur. Hakim-Hakim 13 ayat 4 dan 5. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, ada petunjuk tentang kepalanya tak akan kena pisau cukur. Nah, sayangnya, ini ingat ya, semua larangan yang diberikan kepada ibu dari Simpson, karena ibaratnya engkau akan melahirkan seorang nazir Allah, maka engkau sebagai tanda kutip wadah dari anak ini, jangan minum anggur, jangan makan sesuatu yang haram, jangan potong rambut untuk anaknya. Nah, Simpson langgar itu semua. Minum anggur, nyentuh mayat, terus itu juga ya, singa yang bangkai singa itu yang dikerubungin madu oleh lebah. Terus rambutnya juga dicukur. Jadi benar-benar dia hidup di luar aturan yang diminta. Nah, Hakim-Hakim 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Jadi ini ketika dia sudah digunduli dan kemudian dipermalukan, bekerja di penggilingan. Nah, ayat 28, pasal 16. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah.
supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah, jadi seperti ada petunjuk bahwa yang membuat Simson begitu kuat adalah karena rambutnya. Tapi, mari kita lihat ini sekumpulan ayat ini. Hakim-Hakim 13 ayat 25. Saya berikan beberapa penekanan yang dicetak tebal. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Eshtaol. Pasal 16 ayat 6. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ayat 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pasal 15 ayat 14, sesudah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tangga dari tangannya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, meskipun sepertinya ada petunjuk bahwa yang membuat Simson kuat itu adalah rambutnya karena dia tidak potong rambut, tapi sebenarnya ayat-ayat ini menunjukkan bukan itu rahasia kekuatannya. Nah, dari sinilah kita bisa dapat kesimpulan apa yang membuat Simson jatuh dan gagal. Nah, jadi kenapa Simson jatuh dan gagal? Karena anugerah yang Simson terima tidak digunakan dalam kaitan dengan relasi dengan Tuhan. Sehingga anugerah itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kalau tadi teman-teman lihat penjelasan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan, tidak ada doa yang disampaikan Simson kepada Tuhan sebelum dia melakukan aksinya. Entah itu mengalahkan 30 orang Filistin, atau membunuh 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Tidak ada doa-doa yang dipanjatkan oleh Simson, permohonan agar kekuatannya itu bisa dipakai dengan baik. Nggak ada. Jadi hidup Simson tidak di dalam kaitan dengan relasinya bersama dengan Tuhan. Dia hidup semaunya, seenaknya. Nah, makanya teman-teman, kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Lord Acton ini benar. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Kuasa itu cenderung merusak. Dan kuasa yang mutlak pasti merusak. Maksudnya, kalau orang punya kuasa, punya kecenderungan untuk merusak, menindas semaunya. Nah, kalau dia punya kuasa yang mutlak, pasti akan merusak. Nah, ya ini memang dia Lord Acton tidak menjelaskan. Tapi yang kita bisa dapatkan adalah di dalam Alkitab, manusia itu berdosa. Sehingga power yang mungkin tidak langsung jahat, bisa dipakai untuk kejahatan. Reaksi nuklir bisa dipakai untuk pengobatan dalam bidang medis, untuk menghasilkan energi bagi kebutuhan banyak orang. Tetapi reaksi nuklir bisa dipakai juga untuk membinasakan nyawa banyak orang. Jadi reaksi nuklirnya itu sendiri tidak langsung jahat. Tetapi siapa yang memakainya? Dia bisa memakainya untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, anugerah Allah itu satu hal. Tapi bagaimana memperlakukan dan menggunakan anugerah Allah itu hal yang lain. Sehingga maksimal atau tidaknya penggunaan anugerah Allah itu harus dikaitkan dengan Allah. Tanpa itu, yang terjadi adalah kesia-siaan, penyia-nyiaan. Nah, tema utama kitab Hakim-Hakim itu juga digemakan dalam kisahnya Simson. Hakim-Hakim 14 ayat 3 mengatakan, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita, seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Nah,
Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris lebih kelihatan yang menjadi penekanan. Kalimat terakhir dari Samson. Samson ya bacanya. But Samson said to his father, "Get her for me, for she looks good to me." Ambil dia buat saya, karena dia menarik menurut pandangan saya. Nah, inilah yang menjadi tema utama kitab Hakim-Hakim, di mana pasal 21 ayat 25 itu yang menjadi simpulannya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Seperti halnya Samson yang melihat, yang saya pandang adalah seorang wanita cantik, meskipun dia bukan dari bangsa saya, meskipun dia berasal dari orang yang tidak bersunat, karena dia benar menurut pandangan saya, karena saya suka berdasarkan apa yang saya lihat, maka saya ingin dapatkan. Jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau dia suka berdasarkan apa yang dia lihat, dia akan capai, dia akan dapatkan, dia akan kejar, dia akan raih. Dan sebenarnya ini juga pergumulan dari banyak orang dan banyak alumni. Ketika mungkin dulunya pekerjaannya belum mapan, ketika pendapatannya belum besar, mungkin dia akan menahan diri. Tapi ketika penghasilannya sudah besar, dia mulai bingung. Dan dia mulai berpikir, saya bisa pakai untuk apa ya? Apa yang saya sukai, itu akan saya dapatkan karena saya punya kuasa untuk itu. Saya punya uang banyak untuk memperoleh. Nah, jadi saudara, apa yang didemonstrasikan oleh Samson, itu juga menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, kisah di dalam kitab Hakim-Hakim mau menunjukkan bahwa ketika bangsa Israel dipimpin oleh hakim, maka banyak kali yang terjadi masalah-masalah besar. Baik itu Samson, baik itu Gideon, Yefta, dan seterusnya. Sehingga pesan utama dari kitab Hakim-Hakim adalah Israel butuh raja. Itulah kenapa ayat 25 mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Nah, hakim pada zaman waktu itu hanya memerintah secara lokal. Mereka pemimpin secara area-area tertentu saja. Nah, jadi pesan utama kitab Hakim-Hakim adalah Israel, umat Allah membutuhkan raja. Itulah kenapa kemudian setelah kitab Hakim-Hakim diselipi dengan kitab Rut, berikutnya adalah 1, 2 Samuel dan seterusnya. Di mana di situ nanti ada raja manusia yang menurut versinya manusia, yaitu Saul, dan ada raja manusia yang versinya Allah, yaitu Daud. Sehingga pada akhirnya sebenarnya Allah lah yang harusnya menjadi raja dalam hidup umat Allah. Nah, sehingga teman-teman, apa rahasianya yang membuat kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah yang besar itu? Jawabannya adalah ketika Kristus menjadi raja dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai raja, sehingga karena dia adalah raja, kita minta petunjuk dia bagaimana cara kita untuk memperlakukan anugerah Allah yang kita miliki. Nah, teman-teman, sebagai penutup dari renungan saya pada hari ini, ketika kita diajak untuk menjadikan Kristus sebagai raja dalam hidup kita, sehingga kita nantinya, baik itu sebagai alumni ataupun yang masih pra-alumni, kita bisa lebih bijaksana dan waspada dengan bijaksana dalam menggunakan anugerah, waspada dalam menghadapi godaan-godaannya untuk menyalahgunakan anugerah, maka itu akan kiranya itu bisa menjadi bekal buat kita. Nah, menariknya dari kisah Samson, seolah-olah mau dikatakan bahwa ada yang namanya grace period. Maksudnya ada periode di mana grace itu kemudian ditarik. Nah, dalam hal ini ya Samson tidak bisa menggunakan anugerah itu dengan seenak-enaknya lagi ketika dia memutuskan relasinya dengan Allah yang diwujudkan dengan digundulinya kepalanya. Nah, kemudian dia mati sehingga anugerah itu sudah tidak bisa dia pakai lagi. Nah, berkaitan dengan adanya batasan anugerah itu,
Satu saat kita sudah tidak bisa menggunakan anugerah itu, saya menutup pertandingan ini dengan kisah yang terjadi dalam perjalanan pelayanan David Livingstone, seorang misionaris Inggris yang menginjil ke Afrika. Ini bukan kisah tentang David Livingstone ya, dan ini memang tidak ada hubungan dengan gambar ini, karena gambar ini gambar yang saya dapat di masa pandemi ya. Jadi untuk cari gambar yang David Livingstone-nya nggak dapat, tapi ceritanya begini. David Livingstone adalah seorang misionaris Inggris Raya, yang menginjil ke Afrika. Tantangan begitu berat, dia kehilangan anggota keluarganya di sana, dia sempat juga bahunya di singa ya. Nah, tapi karena dia begitu cinta kepada orang-orang Afrika, sehingga ketika dia mau meninggal, dia menuliskan pesan agar ketika dia meninggal, jantungnya, his heart, jantungnya dikubur di Afrika. Tubuhnya dibawa kembali jenazahnya dibawa kembali ke Inggris Raya untuk dimakamkan. Kemudian ketika dia meninggal, jenazahnya dibawa kembali ke Inggris, dan ketika jenazah ini dibawa untuk dimakamkan, di mana di situ ada semacam iring-iringan jenazah, ada rombongan orang-orang yang membawa jenazah untuk nantinya dibawa ke pemakaman dan kemudian untuk dikuburkan di pemakaman tersebut. Di situ ada seorang bapak tua yang menangis terus-menerus di dekat peti mati tersebut. Jadi sepanjang peti mati jenazah David Livingstone dibawa, si bapak ini terus mengiringi dan dia menangis terseduh-seduh. Dan salah satu kata yang keluar berkali-kali dari mulut si bapak ini adalah, "It's too late, it's too late." Terlambat, terlambat. Dia mengatakan kata-kata itu berulang kali sambil menangis. Kemudian ada satu orang yang bertanya, "Terlambat apa, Pak? Ini jenazahnya masih di sini. Belum terlambat kok. Jenazahnya masih dibopong dan belum dimasukkan ke dalam liang kubur. Jadi tenang aja ya Pak, nggak usah nangis." Nah kemudian si bapak tua ini berkata, "Sudah terlambat. Dulu saya dan David adalah teman sebaya. Kami belajar sama-sama. Kami ikut ibadah sama-sama. Kami dengar khotbah yang sama, berbarengan itu sama-sama. Kemudian kami maju ke depan altar untuk meresponi panggilan Tuhan sama-sama. Tapi kemudian David taat kepada Allah, menekuni apa yang jadi panggilan dia. Dan saya hidup menurut kemauan saya sendiri. Saya hidup semau saya. Dan sekarang sudah terlambat bagi saya. Yang ada hanya bisa menyesal." Nah, teman-teman terkasih, dari kisah teman David Livingstone ini, ada pesan yang mau disampaikan. Don't waste your life. Don't waste God's grace. Sooner or later, it will be off. Suatu saat cepat atau lambat, grace itu akan ditarik. Hidupmu akan berakhir. Karena itu teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, mari bayangkan, setiap hari adalah hari terakhir hidup kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita isi? Ketika kita bekerja, seperti apa dinamika kerja kita kalau itu adalah hari terakhir hidup kita? Nah, teman-teman, ada 3 pertanyaan refleksi yang mungkin bisa nanti relate dengan sharing kelompok nanti. Coba kita merenungkan bagaimana selama ini penggunaan anugerah-anugerah Allah dalam hidup kita. Entah itu waktu, entah itu kecerdasan, entah itu uang, entah itu pekerjaan, ataupun proyek-proyek yang diberikan ketika bekerja. Ataupun anugerah relasi. Nah, bagaimana selama ini kita menggunakan? Apakah sudah baik, optimal, atau sering kita sia-siakan?
Nah, kalau sia-siakan, pertanyaan berikutnya, apa yang membuat kita menyia-nyiakan anugerah tersebut? Apakah karena kita merasa bahwa anugerah tersebut masih akan terus tersedia? Atau karena mungkin tidak ada dampak buruk apa-apa? Atau misalnya mungkin ada dosa tertentu yang menarik teman-teman sehingga apa adanya di dalam bekerja. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kamu bisa menghasilkan buah-buah melalui anugerah-anugerah tersebut? Apa yang menjadi rahasia kejatuhan dan juga keberhasilan Simpson yang kita bisa pakai dalam menggunakan anugerah sehingga bisa menghasilkan buah-buah? Biarlah firman Tuhan ini memberikan pertolongan buat kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolong setiap kami, para alumni dan alumni, belajar untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Entah itu bakat, talenta, waktu, uang, pemikiran, kecerdasan, kepercayaan di dalam bekerja, posisi di dalam pekerjaan kami, atau relasi-relasi yang kami miliki. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa lebih bertanggung jawab. Dan kami hanya bisa melakukannya ketika kami mengaitkannya dengan Engkau. Tolong kami, sebelum nanti kami terlambat dan kami yang besar. Tolong kami ya Tuhan, yang lemah. Menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kami. Sehingga kami lebih bisa bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan percayakan. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin